Bapak Ruston Tambunan saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua IKPI. Beliau sebelumnya menempuh pendidikan dulu sebagai Diploma 4 Akuntansi Sekolah Tinggi Akuntansi Negara STAN tahun 1989. Lalu selanjutnya melanjutkan pendidikan Magister Sains Administrasi dan Kebijakan Perpajakan di FIA. Lalu menempuh pendidikan lagi sebagai Magister of International Taxation di University of Sydney. Beliau juga senior dari Bapak Jati, dan terakhir beliau melanjutkan Doktor Ilmu Hukum di Universitas Brawijaya. Dan saat ini, dan sebelum menjabat sebagai Wakil Ketua Umum IKPI, beliau juga menjabat sebagai advokat di Peradi, dan juga beliau sebelumnya menjabat sampai dengan saat ini beliau menjabat sebagai Managing Partner pada Citas Konsultan Global atau Citasco. Baik, untuk pada Bapak Ruston Tambunan, kami persilahkan untuk share screen juga materi Bapak. Baik, terima kasih. Saya akan share screen saya dulu ya. Oke, ini sudah terlihat. Share saya, udah kelihatan belum? Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, selamat sore ini ya. Terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih juga nih ke Mas Jati ya, yang telah memaparkan mengenai tax management dan tax planning. Nah, sesuai dengan terms of reference ya, TOR yang saya terima dari Ibu Widya, ya saya akan membatasi kepada TOR itu ya, walaupun nanti di ujung mungkin saya akan memberikan pembedaan ya antara tax planning, tax avoidance, dan tax evasion ya. Sehingga saya akan fokus dulu kepada perbedaan utama antara tax avoidance dengan tax evasion, karena ini sering dalam praktek dipertukarkan dan sesungguhnya bedanya bisa jadi tipis ya. Oke, nah sekarang saya masuk kepada definisi. Jadi karena ini sifatnya definisi, saya sengaja tidak ambil dari textbook, karena textbook itu banyak definisi-definisinya, tapi kurang lebih mengarah kepada 3 definisi yang saya ambil dari Black's Law Dictionary. Ya, ini kamus hukum internasional lah ya, tebal segini ini, kira-kira hampir 15 cm. Kemudian saya ambil juga dari OECD dan saya ambil dari IBFD, jadi cukup mewakili lah ya. Nah, kalau Black's Law Dictionary ya, dia mendefinisikan tax avoidance itu sebagai ya langkah atau upaya ya memanfaatkan perencanaan yang secara legal untuk meminimize ya, untuk meminimize kewajiban pajak. Itu tax avoidance. Jadi ada kata-kata di sini legally tax ya, tax planning opportunities. Jadi ini juga ada sedikit menyinggung kepada tax planning. Makanya nanti di akhir saya akan coba mempertajam apa perbedaannya dengan tax planning. Nah, jadi ini ada yang khas di sini adalah mengenai legally, jadi legal ya, legal. Nah, sedangkan tax evasion, ya dia tidak mengatakan to minimize, dia tidak mengatakan meminimalkan, tapi mengurangi. Ya, ini tipis juga bedanya antara meminimalkan dengan mengurangi. Ya, jadi ini juga hanya sebutkan itu illegal. Ya, jadi ada yang khas. Pembeda fundamental antara tax avoidance dengan tax evasion, boleh dikatakan bahwa satunya legal, tidak melanggar hukum, tidak melanggar ketentuan pajak, sedangkan tax evasion melanggar, ya, break the law, ya, violence ya, atau artinya dia opposite dengan hukum. Nah, kemudian dari OECD juga sama, ya. Metode untuk meminimize amount, dia cuma spesifik disebutkan income tax.
ya untuk meminimalkan kewajiban perpajakan baik yang dilakukan oleh individu, perorangan maupun oleh businesses. Artinya baik oleh perorangan maupun perusahaan. Ya, dia sebutkan sih umumnya dilakukan dengan macam-macam ya. Claiming many deductions, jadi mengklaim banyak deduction sehingga tax base-nya turun, dan juga maksimumkan kredit pajak. Sedangkan tax evasion juga hampir sama dengan yang menurut Dex Law Dictionary. Ya, kalau yang di atas itu untuk para lawyer, ya kalau untuk yang OECD khusus untuk ya artinya ini terms-nya lebih kepada pendekatan tax ya. Nah, ini juga sama aktivitas yang dilakukan secara sengaja untuk menghindari pembayaran pajak yang seharusnya. Jadi sudah ada sebetulnya kewajiban pajaknya yang seharusnya dibayar, tapi dia tidak mau bayar. Nah, itu yang dia bilang to evade tax, ya, untuk menyelundupkan atau tidak mau membayar pajak. Nah, biasanya di dalam definisi ini disebutkan di glosarinya OECD, kalau dia ketangkap, maka dia akan dikenakan pidana pajak. Pidana pajak tentu ada sanksi dan penjara. Ya, penjara. Nah, kalau IBFD, ya dia lebih menekankan kepada this is legal or the other is not legal, illegal. Jadi juga sama disebutkan, cuma kalau IBFD ini dia bilang reduce liability, di sini juga sama, reduce tax. Ya, jadi saya menangkap dari sini, dari tiga definisi ini, bahwa yang kalau tax avoidance itu lebih kepada meminimalkan kewajiban pajak dengan secara legal, lalu kemudian dengan tax evasion itu mengurangi atau bahkan tidak membayar pajak secara ilegal. Itu aja prinsipnya yang tiga ya. Oke, saya lanjut. Dari sisi tujuan, jadi saya benar-benar menyesuaikan dengan tornya nih. Tujuan dari tax avoidance ya, menghindari minimalkan kewajiban pajak seperti yang sebutkan tadi, sedangkan tax evasion ya tidak membayar sama sekali kewajiban yang seharusnya sebetulnya dia sadar bahwa itu terhutang pajak tapi tidak mau membayar. Ya. Ini. Oke, dari sisi tujuannya. Ya, saya tuh pointers aja. Konsepnya tax avoidance ya, dia meminimalkan kewajiban pajak dengan memanfaatkan celah loopholes ya, beda dengan kalau jendela kan jendela, tapi celah itu ada sesuatu yang retak yang tidak tertutupi ya, bolong gitu. Jadi memanfaatkan celah di dalam peraturan perpajakan. Dalam prakteknya celah itu bisa karena penafsirannya bisa multitafsir, bisa bersifat artinya belum diatur, ya. Jadi sehingga ada loopholes, ada celah. Jadi boleh dikatakan tax avoidance ini mengintip celah-celah di dalam perpajakan karena dia bisa multitafsir dan juga bisa karena tidak diatur. Ini sedikit berbeda. Ini pembedanya tadi dengan tax planning. Kalau tax planning itu sudah ada di dalam ketentuan, jadi lebih kepada pemilihan. Ya, lebih kepada mengoptimalkan melalui beberapa alternatif yang legal dan ada tertuang di dalam undang-undang. Ya, nah, nanti saya akan kasih contoh supaya memudahkan Bapak Ibu memahami apa bedanya itu semuanya, tax planning, tax avoidance, dan tax evasion. Lalu kemudian tax evasion mengurangi kewajiban pajak dengan melanggar peraturan perpajakan. Jadi peraturannya jelas, kalau dihitung pajaknya ada, clear, tapi tidak mau bayar pajak. Nah, itu dia secara konsep. Nanti kita lihat kepada contoh ya. Oke, kemudian legalitas. Ya, ini jelas tidak legal, jadi disebutkan legal, lawful, legitimate untuk tax avoidance. Makanya seringkali Bapak Ibu sering mendengarkan tax evasion is unlawful atau illegal atau illegitimate ya, artinya tidak sah. Ini soal keabsahan secara hukum. Sah apa tidak secara hukum, itulah kira-kira. Kalau tax avoidance sah secara hukum, tapi tax evasion itu melanggar hukum. Ya.
Oke, lalu kemudian implikasi hukumnya apa kalau orang lakukan tax avoidance? Ya, implikasi hukum tax avoidance kalau misalnya ada pun sanksi, karena harusnya tidak ada sanksi, ya boleh katakan karena tidak melanggar hukum. Tapi paling kalau misalnya ada yang miss dari melakukan tax avoidance pun ada beda persepsi barangkali dalam pemeriksaan, ya paling jatuh-jatuhnya adalah sanksi administrasi. Ya, ini saya ambil universal ya. Kalau di negara kita ya harusnya tidak ada. Tapi kalau di negara lain ada saja yang mencantumkan bahwa kalau if you do avoidance then you are subject to penalty or interest. Tapi kalau Anda lakukan tax evasion itu Anda lakukan itu akan terkait dengan penjara atau denda. Nah, jadi kalau silakan pikirkan kalau logikanya kalau tidak melanggar ketentuan seperti tax avoidance itu tidak ada gitu ya, tidak ada konsekuensinya ya. Tapi kalaupun ada akibat dari misalnya beda pendapat antara pemeriksa dengan wajib pajak, paling tinggi dia kenakan adalah sanksi. Jadi dia lakukan koreksi, harusnya menurut kita boleh dibiayakan, tapi menurut dia tidak boleh, ya maka kemudian kalaupun dikoreksi kurang bayar itu kena sanksi, tidak ke pidana. Tapi kalau tax evasion itu ke pidana larinya, ya. Tapi pidana nanti kita akan bertanyakan ini pidana kita ini sebetulnya konsepnya apa? Ultimum remedium atau primum remedium? Nanti saya akan bahas di belakang, ya. Ada khusus membahas pidana. Oke, kemudian contoh dalam praktek. Ya, ini mungkin contoh dalam praktek ya. Saya banyak. Ini saya tidak membuat ini banyak karena takutnya webinar ini menjadi bagaimana cara menghindari pajak itu kita tidak boleh ya. Jadi ini hanya memberikan pemahaman dan pengertian. Jadi kalau enggak ini apa aja Pak tipsnya untuk membuat tax avoidance itu kita tidak lakukan di sini gitu ya. Tidak dalam webinar ya. Nah, contoh tax avoidance seperti saya katakan tadi memanfaatkan loopholes ya. Saya katakanlah misalnya untuk UMKM. Contoh UMKM bagaimana kita membicarakan tax planning, mana tax avoidance, mana tax evasion. Oke. Kalau tax planning ya, ini jadinya maaf Mas Jati aku harus terpaksa singgung juga untuk membedakan dengan tax avoidance ya. Kebetulan tadi Mas Jati udah bilang nanti akan dibahas Bang Rusto, berarti aku yang harus bahas itu ya. Oke, begini. Kalau untuk UMKM, bagaimana cara melakukan tax planning di UMKM? Saya katakan tadi kan kalau tax planning itu sudah ada di dalam undang-undang, tinggal memilih yang mana. Nah, kalau di PP 23 2018 mengenai pajak atas ya UMKM ya yang 0,5%. Kan sebetulnya boleh wajib pajak memilih apakah Anda mau dikenakan, khususnya perorangan ya, apakah Anda mau dikenakan dari neto, dari penghasilan kena pajak neto, atau dari gross. Kalau dari gross 0,5%. Ya, dari peredaran bruto. Tapi kalau dari neto, dari berapa laba yang sesungguhnya laba kena pajak. Ya, jadi tidak harus kalau 4,8 miliar itu harus 4,8 miliar omset 1 tahun untuk perusahaan perorangan atau perusahaan entity, legal entity, badan hukum harus menjadi 0,5%. Tidak, itu ada opsi kan, ya. Cuman opsi itu diberikan jangka waktunya kan. Untuk orang bisa sampai 7 tahun boleh menggunakan 0,5%, untuk badan maksimum 3 tahun, maksud saya badan hukum dan PT, untuk yang lainnya 4 tahun seperti CV. Nah, jadi ketika orang memilih, oh saya mau dikenakan 0,5% dalam kondisi dua-duanya di bawah 4,8 miliar tentu saja ya, karena kita tahu PP 23 based on omset tahun lalu. Tapi kalau sama-sama di bawah, artinya di bawah 4,8, dia merasa bahwa 0,5% masih terlalu berat buat saya. Jadi karena mungkin dia trading marginnya sangat kecil, dikurangi biaya operasi, bisa jadi malah rugi gitu. Jadi kalau rugi kan
final kan 0,5% dari omset kan itu tidak sangat membebani gitu. Akhirnya dia bilang, oke, saya walaupun omset saya 2 miliar, tapi saya menyelenggarakan pembukuan. Jadi saya dihitung dari neto. Ya kira-kira seperti itu. Itu pilihan yang ada di dalam ketentuan. Itu yang kita sebutkan tax planning. Ya. Jadi ada lagi contoh yang lain, misalnya tadi kan Mas Jati juga udah sebutkan itu beberapa pilihan usaha dan lainnya. Tapi saya mau kasih ilustrasi lainnya ya, misalnya dokter. Dokter itu bekerja bebas. Dia tidak boleh menggunakan 0,5% dari omset, kalaupun omsetnya dalam 1 tahun di bawah 4,8. Lalu dokter, bagaimana pembacakannya? Cuma 1 dari 2. Pertama, apakah dia mau sama-sama dari neto, karena nggak boleh dari gross kan, jadi nggak boleh final kan. Nah, dia harus dari penghasilan kena pajak. Cuma dokter itu diberikan pilihan. Mau menghitung pajak dari mana? Apakah dari pakai norma, penghitungan penghasilan neto, 45% untuk dokter, 50% seperti untuk lawyer, atau dia memilih dari neto, karena dia merasa, waduh, di dim profit saya, dokter 45% gede banget. Actualnya cuma 20 atau 25% neto, karena ada biaya sewa klinik, gajinya asisten, dan lain-lain, 25%. Jadi, dia menyelenggarakan pembukuan. Ya, kalau Anda menyelenggarakan pembukuan, penghasilannya dari neto, dan kalau Anda cuman penghasilan kena pajaknya cuma 10%, dari situlah pajak dihitung. Setelah dikurangi PTKP, kan begitu kan. Sedangkan kalau menggunakan 0,5%, menggunakan norma, kita dokternya tidak mau selenggarakan pembukuan, jelas dia tidak consider expense, pokoknya didim as if penghasilan kena pajakmu, penghasilan netomu adalah 45% dari omset. Itu adalah bagian dari tax planning. Jadi tidak ada celah, memang ada terbuka. Ada di meja semua pilihan itu, tinggal memilih yang mana. That's the tax planning. Ya. Nah kemudian dalam konteks UMKM, saya akan kasih ilustrasi. Jadi tadi UMKM kan ada pilihan ya, either mau dari neto, selenggarakan pembukuan. Kalau mau dari gross, 0,5%. Tentu kita bicara konteks sama-sama di bawah 4,8 miliar. Sebab kalau di atas 4,8 kan nggak ada pilihan, langsung harus dari neto, selenggarakan pembukuan. Nah, bagaimana dengan tax avoidance ya dalam UMKM? Contoh konkretnya, jadi supaya di depan saya gambarkan bedanya ya. Tax avoidance dalam UMKM tadi kan saya katakan tax avoidance telah tidak diatur jelas dalam undang-undang. Nah, contohnya adalah apa? UMKM ini juga saya sebutkan di sini ya. Dia split omsetnya. Ya, dia split omset. Tadinya dia PT atau ada perorangan, terus ada lagi PT. Dia buat atau ada sebelumnya ada PTA, begitu omsetnya kira-kira diprediksi bahkan lewat dari 4,8, dia bentuk badan baru, bentuk PT baru, di split omsetnya. Pertanyaannya, ya, mari kita uji apakah itu tax avoidance tidak melanggar ketentuan atau tax evasion yang melanggar ketentuan. Ukurannya apa? Lah, ada enggak ketentuan yang mengatur, yang melarang kalau orang sudah punya satu PT, nggak boleh lagi buka PT yang lain? Ada nggak diatur di dalam event undang-undang PT atau di undang-undang KUP, undang-undang PPH? Ada nggak pelarangan bahwa Anda kalau udah UMKM, Anda sudah punya PTA, nggak boleh buka lagi ya atas UMKM? Tidak ada kan? Di ketentuan pajak juga nggak ada. Nah, itu namanya tax avoidance. Ya, jadi itu bukan pilihan, tapi memang ada celah. Waduh, kalau ini nggak diatur bisa dong gua split gitu. Nah, walaupun salah apa tidak melanggar ketentuan, kalau tidak ada yang melarang, dan itu ya nggak ada yang dilanggar. Secara moral bagus, nggak jelas itu immoral. Tapi immoral it doesn't mean same as
ilegal, kan begitu. Ya, melanggar moral tidak berarti melanggar ketentuan. Jadi itu contoh dalam konteks UMKM bagaimana tax avoidance. Ya. Nah, bagaimana tax evasion dalam UMKM? Oh, itu simpel aja. Kalau Anda punya omset sebetulnya udah 4,8, lebih, udah 5 miliar atau 5,2. Tapi Anda tidak laporkan sebagian, sehingga tetap di bawah 4,6 atau di bawah 4,8. Sebagian dapetin gitu ya. Kalau misalnya Anda biasanya bertransaksi lewat rekening koran, transaksinya terus kemudian karena udah dalam pertengahan tahun itu kemudian ada kelihatannya ada prediksi bakal lewat dari 4,8, lalu kemudian ada Anda lakukan transaksi lewat cash kemudian disimpan, itu contoh tax evasion. Melanggar ketentuan? Oh yes, melanggar jelas karena kita atau UMKM tersebut tidak dia tidak melaporkan penghasilan yang sesungguhnya harusnya dikenain pajak. Makanya saya katakan tadi tax evasion itu adalah dia sadar bahwa ada pajak yang harusnya dia bayar karena dia sudah punya penghasilan, tapi dia tidak mau membayar sebagian. Makanya saya bilang judulnya adalah to reduce tax, mengurangi atau tidak membayar sama sekali. Yang lebih ekstrim UMKM, dia tidak daftarin PWP, tidak lapor omset, jadi sama sekali totally tidak mau bayar pajak. Itu ya kalau contoh dalam praktek. Nah, saya akan lanjutkan. Seperti itu di depan saya sampaikan ya. Nanti in case waktunya mepet, saya bisa skip slide yang lain. Nah, tax avoidance. Yang lain contohnya adalah menghindari pajak dalam pemberian hibah antar keluarga. Kita tahu hibah ya di pasal 4 ayat 3 harus yang non objek itu harus garis lurus 1 derajat. Jadi bapak ke anak atau sebaliknya dari anak ke bapak itu juga lurus 1 derajat. Jadi tidak harus bapak itu menghibahkan ke anak, anak ke bapak juga bisa kan. Nah, bagaimana kalau ketika saya mau kasih sama adik saya gitu misalnya. Ya, kalau saya langsung kasih sama adik saya misalnya hadiah berupa mobil hibah gitu ya, atau mobil saya 2, terus 1 saya kasih ke dia, saya hibahkan. Jadi ya sesuai dengan ketentuan pajak kan itu kan memang itu objek pajak. Tapi bagaimana kalau saya misalnya anggaplah orang tua saya masih ada gitu, saya kasih sama orang tua saya 1 tidak kena pajak, non objek di bapak saya, terus kemudian dari bapak saya kasih lagi ke adik saya harus juga dia bukan objek di dia. Nah itu masuk mana? Kan begitu. Pertama kita uji apakah itu diatur di ketentuan, tidak, berarti ya itu bukan tax planning namanya, tapi itu tax avoidance karena tidak diatur. Itu nggak boleh nih kalau Anda kasih sama saudaramu langsung, memang itu dia bilang nggak boleh karena itu bukan 1 derajat ya, ke samping itu namanya. Tapi kalau kita memanfaatkan bahwa kita kasih dulu ke orang tua, baru orang tua ke adik kita, itu melanggar ketentuan? Tidak ada yang dilanggar. Ya itu namanya tax avoidance. Nah sekarang kita masuk ke tax evasion ya. Saya harus jaga tone waktunya ya. Ya, yang paling khas dalam berbagai contoh di dalam berbagai textbook di dalam maupun di luar negeri, ya paling-paling ini aja ini yang umum disampaikan, karena bahaya kan memang kalau dibuat list tax evasion, karena takutnya orang bisa mengcopy, oh begini ya. Nah, tapi yang umum adalah tidak melaporkan sebagian atau seluruh penghasilan. Ya, jadi ada yang terbuka di rekening koran atau penjualan cash tapi tidak seluruhnya. Jadi ada 2 laci yang satu dilaporkan, laci yang satu lagi tidak dilaporkan. Itu tax evasion, itu namanya penggelapan pajak. Sadar bahwa dia sudah punya penghasilan yang subject to tax, tapi dia tidak mau laporkan sebagian. Ya. Terus mengakui biaya-biaya dengan dokumen palsu supaya increase expense, dia create sendiri bukti pengeluaran padahal transaksinya tidak ada, rekayasa pembukuan sehingga
pajaknya lebih kecil, karena kita tahu kalau mau mengurangi pajak kan reduce your income and at the same time you increase your expenses. Jadi mengecil itu penghasilan kena pajak. Dia bermain dari dua ini. Anda umpetin penghasilanmu atau kau klaim biayanya banyak-banyak walaupun tidak ada buktinya. Itu namanya tax evasion. Kemudian pembukuan ganda. Anda punya double bookkeeping. Transaksi itu ya ada yang sebenarnya, ada yang untuk tujuan pajak. Dengan segala cara lah ya, kita nggak perlu jelaskan caranya bagaimana di sini ya. Kemudian menerbitkan menggunakan faktur pajak palsu ya, memalsukan dokumen lah, termasuk faktur pajak terutama, ya, atau commercial invoice ya. Commercial invoice, tax invoice ya bisa saja commercial invoice-nya menjadi palsu juga kan gitu. Nah itu evasion, jadi sengaja melanggar ketentuan pajak. Oke. Kemudian saya akan masuk lagi kepada, ya saya nggak banyak slide saya ini sebenarnya, saya memberikan catatan aja dalam praktek pengamatan ya. Perbedaan mendasar antara tax avoidance dengan tax evasion adalah bahwa tax avoidance perbuatan legal. Inilah perbedaan fundamentalnya. Perbedaan mendasar. Anda baca textbook apapun, mau textbooknya Eropa, mau Amerika, mau Asia, ya ini selalu. Jadi the basic ya difference ya adalah satunya legal, satunya tidak ilegal. Ya. Kemudian untuk kasus tertentu garis batas atau borderline antara tax avoidance dan tax evasion sulit ditentukan atau kabur dalam hal terdapat subjektivitas dalam menginterpretasi apakah yang saya lakukan itu avoidance atau evasion. Ya, dalam praktek begitu. Wah, ini kan avoidance padahal sebetulnya sudah evade. Oke, kemudian salah satu cara membedakan tindakan tax avoidance atau tax evasion adalah mens rea. Niat jahat. Anda punya niat jahat atau tidak? Karena ketidaktahuan lalu kemudian menjadi salah gitu, itu lebih kepada kealpaan atau kesalahan tidak sengaja. Nah, tapi kalau dengan sadar seperti tadi, omsetnya misalnya, artinya ada sebagian yang tidak dilaporkan, padahal dia sudah terima, maka itu adalah niat jahat. Nah, niat jahat itulah yang membawa dia ke arah pidana. Ya. Nah, kalau bagaimana soal omset? Ya bisa nggak kita menghindari misalnya 4,8 miliar, udah mau lewat nih akhir tahun 4,8 miliar, bagaimana caranya gitu supaya kita tidak tahun depan tetap final 0,5% karena marginnya tinggi ya. Ya bagaimana kalau misalnya pertengahan akhir tahun itu Anda stop jualan gitu, pergi berlibur gitu, jadi akhirnya omsetmu kan nggak nambah. Begitu. Itu contoh-contoh yang konyol, tapi di luar negeri itu bisa dilakukan. Ya, itu salah satu strategi. Ya, itu how to avoid tax. Melanggar ketentuan enggak? Ujiannya apa? Ada nggak diatur bahwa, Anda pengusaha nggak boleh, Anda kan masih laku, masih banyak, jangan Anda berhenti jualan di Desember. Saya tahu niatmu untuk mengurangi omset supaya tidak lebih dari 4,8. Tapi legal nggak itu? Legal, nggak ada aturan memaksa orang harus jualan full di Desember dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 31. Ya. Itu namanya year end tax planning. Ya, ini Mas Jati tahu itu persis. Ya, perencanaan pajak akhir tahun. Oke. Nah, dalam praktek terdapat beberapa istilah yang melekat dengan tax avoidance seperti ya sering Bapak Ibu baca di textbook, impermissible tax avoidance atau abusive tax avoidance, unacceptable tax avoidance. Nah, ini istilahnya sebetulnya beda dengan acceptable. Kalau acceptable tax avoidance itu murni, itu memang tidak, itu legal kan begitu ya. Atau kemudian atau tax planning. Tax planning itu selalu itu totally legal ya, tax planning, karena dia memanfaatkan apa-apa yang dalam peraturan gitu. Ya, Anda mau milih apa? Straight line atau accelerated? Itu pilihan semuanya ada. Ya kan? Tax planning tuh. Anda mau apa? Memberikan tunjangan makan kepada
karyawan, misalnya di pabrik di Tangerang sana, konsekuensinya jelas. Kalau Anda kasih tunjangan makan, itu boleh deductible di perusahaan, tapi taxable di karyawan. Ya, tapi ada pilihan. Bagaimana supaya deductible, tapi tidak taxable di karyawan? Ya, buat catering. Jangan kasih uang. Catering, panggil catering, makan semua karyawan di dalam. Biaya catering itu deductible, tapi tidak jadi objek PPh bagi karyawan. Itu bagian dari apa? That's contohnya tax avoidance. Tax planning, bukan tax avoidance. Karena tax avoidance kan tidak ada diatur. Tapi di dalam aturan jelas kalau ada kasih uang atau reimburse, tunjangan itu objek bagi penerima, biaya bagi perusahaan. Tapi sebaliknya kalau Anda kasih natura, beras, itu jelas juga. Itu bukan objek bagi karyawan, tapi bukan biaya bagi perusahaan. Jadi ini ada sedikit menyentuh prinsip deductibility, taxability. Oke, terus kemudian, ketentuan pidana. Saya mau reverse sedikit aja, sebentar aja mengenai ketentuan pidana di kita. Jadi kalau masuk ranah pidana, ya jelas ya. Kita lihat di sini aturan-aturan kita di Indonesia. Saya langsung spesifik kepada Undang-Undang KUP di pasal 38. Kalau dia karena kealpaan, ya, Bapak Ibu perhatikan, alpa itu yang nggak ringan. Tindak pidana, yes, tidak pidana juga. Karena kealpaan kita bisa mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara. Ya, tapi hukumannya ringan. Ini hukumannya bukan hukuman penjara, tapi pidana kurungan. Ya, apa bedanya penjara dengan kurungan? Ya, kalau penjara itu lebih memang kejahatan berat, sedangkan kurungan itu pelanggaran, lebih kepada pelanggaran, ya, soft crime, ya, jadi pelanggaran. Lalu kemudian kalau pidana itu nggak bisa diganti dengan denda, ya, kecuali dalam hal-hal khusus seperti dalam pasal 44B, penyidikan berhenti asal bayar pajak 3 kali, dulu 4 kali, ya. Nah itu. Nah kemudian pidana itu maksimum seumur hidup, tapi kalau dikurung maksimum 1 tahun. Ya, jadi di mana ditaruh kurungannya? Ya, itu sama-sama, bisa di Polda, bisa di lapas. Itu soal tempat. Ya. Nah, jadi ringan, alpa, ya itu juga pidana. Sebelumnya ada pasal 13A, tapi sekarang sudah ini dihapus 13A sesuai dengan Undang-Undang Omnibus Law, ya, Undang-Undang 11 2020. Jadi tidak ada lagi 13A, ya. Yang di sana disebutkan di penjelasannya mengatakan bahwa tujuan, ya, dikatakan bahwa ultimum remedium. Ultimum remedium artinya dia mendahulukan tindak pidana, pemidanaan adalah last resort atau upaya terakhir demi meningkatkan kepatuhan saja. Jadi nggak bisa menonjolkan pidana dibandingkan dengan hukum administrasi. Jadi kenakan dulu hukum administrasi baru pidana, walaupun dalam praktek tidak begitu. Jadi idealnya memang ultimum remedium, mengutamakan hukuman administrasi baru pidana. Kalau hukuman administrasi nggak jalan, baru pidana. Idealnya begitu. Tapi ketentuan kita tidak begitu. Ketentuan kita lebih kepada primum remedium. Primum remedium itu justru mengutamakan pidana dibandingkan dengan hukum administrasi. Buktinya apa? Ya jadi mix up ini sebetulnya undang-undang kita. Buktinya kalau kita ada pasal 39, hukumannya Bapak Ibu bisa lihat di hukuman di pasal 39 9 1, hukumannya dan kumulatif. Kalau tadi kurungan pasal 38 itu hukumannya itu alternatif. Jadi bisa milih mau bayar atau mau dikurung. Tapi kalau di pidana tidak begitu. Kalau di dalam pasal 39 kumulatif, bayar denda dan dikenakan hukuman penjara dan bayar denda. Ya itu dia. Ya, jadi itu ada sedikit ya isu hukum ya di dalam undang-undang KUP kita. Kita bilang itu kita mengutamakan. Jadi kalau saya berapa kali pengalaman jadi memberikan keterangan ahli di kasus pidana pajak, kalau karena saya kasus keterangan ahli yang meng-hire saya adalah si terpidana gitu, terdakwa, maka tentu
walaupun saya harus sebagai ahli memberikan keterangan itu objektif, ya, tapi saya tentu berusaha juga lah membelakan begitu ya. Itu sebetulnya nggak boleh ya. Tapi ya kan gimana ya, itu artinya itulah prakteknya. Tapi saya katakan, hakim menanya saya, saudara ahli, menurut undang-undang pajak, ketentuan UKUP, hukum pajak kita itu menganut ultimum remedium atau primum remedium. Ya saya akan jawab, kebetulan pasal 13A ya itu ada diatur ya, di penjelasan disebutkan bahwa upaya terakhir adalah upaya pemidanaan. Nah, jadi itu bisa dijadikan alasan oleh hakim untuk meringankan hukuman. Jadi kalau misalnya makanya hakim suka tanya, Anda ke kuasa hukumnya atau kepada jaksa ya, kan jaksa yang mewakili ya, dikatanya apakah Direktorat Jenderal Pajak sudah melakukan upaya hukum administrasi, kenapa langsung bawa ke pidana? Nah, itu sering dipertanyakan. Oke, kita nggak akan membahas itu. Lalu kemudian ya ini pasal-pasal lain yang dalam pidana, saya kira ini tidak perlu. Nah, ini juga nih sengaja, itulah tadi masalah mens rea, sengaja dengan alpa, dolus dengan culpa dalam istilah hukum. Ya, kalau setiap yang sengaja, yaitu cenderung pidana. Tapi kalau alpa, walaupun sulit pembuktiannya ya, alpa apa sengaja nih gitu. Ya, masa udah ahli alpa gitu misalnya. Ada konsultan pajaknya juga itu masa alpa gitu. Ya. Oke, kemudian ada daluarsa 10 tahun. Jadi saya akhirnya sedikit aja saya nggak mau makan karena nanti jadi topiknya hukum pidana lagi. Ya, ini salah satu contoh bahwa kita premium remedium. Kita kasih kesempatan di pasal 18 ayat 3, udah disidik, stop penyidikan apabila kita melakukan pengungkapan. 18 ayat 3 Undang-Undang KUP. Itu ultimum remedium namanya. Pokoknya masuk deh. Anda bayar 150% sanksi gitu ya, sekarang udah 100% ya. Kemudian saya stop penyidikan. Nah, tapi ada sanksi gitu ya. Kembalikan uangnya, bayar, pajak kurang bayar, terus kemudian sanksi. Terus kemudian di pasal 44B, ini udah dilimpahkan ke kejaksaan, tapi kejaksaan juga bisa stop. Kalau disetujui dia membayar dulu 4 kali, sanksinya 4 kali pajak terutang, ya, tapi sekarang jadi 3 kali. Jadi kalau kita bicara kasus besar, supir laut, ya itu juga kasih pilihan itu, bayar apa tidak, ya mereka bayar. Saya kira dari saya cukup ya, batasi oleh waktu. Terima kasih banyak ya, hanya setengah jam. Baik Bu Widya, saya kembalikan ke Bu Widya.